Yang paling utama dulu tahu dosa lu seberapa. Lu nggak akan bisa ngukur aksi lu kalau lu nggak tahu dosa lu seberapa. Setuju sih. Banyak banget website, aplikasi yang bisa kita pakai ya teman-teman ya, untuk ngukur dampak emisi kita setiap hari itu berapa sih satu orang. Kita ngapin bantuan negara maju aja gitu, nggak bisa seperti itu. Kita mesti sama-sama ngubah dari diri kita sendiri. Kayak dari setiap individu itu punya aksi-aksi yang lu lakukan untuk sadar bahwa lu punya dampak loh sama bumi ini. Lu ke kampus aja nih, jalan, ketika lu kuliah, perkayalah pengalaman lu. Oke. Baik magang maupun organisasi. Karena gue bisa bilang gue sampai ke tempat gue saat ini itu gue nggak bisa apabila gue nggak pernah magang, gue nggak pernah organisasi zaman dulu. Kenalan banyak, info banyak dan lain sebagainya. Kedua, jangan kaku dengan pengetahuan. Pengetahuan itu bisa didapat di mana aja. Jadi kalau lu hanya mengandalkan, apalagi lu mahasiswa kupu-kupu ya, kuliah pulang gitu kan. Halo sahabat ISIP, selamat datang kembali di ISIP Podcast. Dan lagi-lagi kita masih bakal ngebahas soal kampus, mahasiswa, dosen yang semuanya terlibat di ISIP Jakarta. Bersama gue Farhan Tamami selaku host pada kali ini. Dan sekarang kita ini bukan lagi ngebahas atau ngobrol sama dosen. Biasanya kan gue selalu ngobrol sama dosen, sama teman-teman mahasiswa. Dan kali ini adalah salah satu alumni dari IISIP Jakarta. So gak usah lama-lama lagi, langsung aja gue panggil ini Mas Ari Adi Pratomo. Halo Mas. Halo Farhan. Apa kabar Mas, sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Mantap. Dan boleh dong Mas diperkenalkan nih ke sahabat ISIP yang lagi nonton sekarang, Mas Adi Pratomo ini backgroundnya seperti apa Mas? Oke, baik teman-teman semuanya, selamat siang. Salam kenal, saya Ari Adi Pratomo. Saya lulusan dari Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta, jurusan Ilmu Hubungan Internasional tahun 2011. Dan saat ini saya bekerja di Kementerian Luar Negeri Inggris sebagai penasehat untuk kebijakan rendah karbon. Saya juga membantu salah satu LSM atau NGO, yaitu The Climate Reality Project Indonesia, untuk program-program mereka terkait advokasi. Gitu, kurang lebih seperti itu. Oke. Dan ini nih Mas, kita langsung aja deh. Aku Boleh. soalnya kemarin baru lihat dari Instagramnya Mas Adi nih. Kalau misalkan dilihat Instagramnya, postingan paling atas itu ada sesuatu yang menarik, itu lagi ngapain sih Mas? Menarik, kalau dibilang menarik itu mungkin untuk yang orang di lingkungan ya. Gitu. Jadi baru minggu lalu tuh saya baru pulang dari sidang PBB untuk atau konferensi PBB untuk isu perubahan iklim. Itu sidang yang tahunan diadakan gitu ya, tiap tahun diadakan karena isu perubahan iklim dan isu degradasi lingkungan itu kan semakin kompleks dan semakin butuh penyelesaian cepat gitu ya. Makanya negara-negara itu setiap tahun tuh ada konferensinya untuk ngomongin hal itu. Nah, kemarin ada konferensi yang ke-29 dari UNFCCC atau United Nations Framework Convention on Climate Change. Bisa dibilang nih kayak badan PBB yang ngurusin perubahan iklim lah. Gitu, karena isu iklim itu kan multidimensional banget. Nah, ini adalah pertemuan yang ke-29 diadain di Azerbaijan, tepatnya di ibu kota di Baku. Gitu kurang lebih. Kenapa ini penting banget? Soalnya di sidang perubahan iklim ini saatnya dunia itu untuk ngecek nih. Lo udah cukup belum ngurangin emisi lo? Kan kita mungkin yang bagi yang belum tahu ya, perubahan iklim itu kan tidak hanya cuaca, tidak hanya soal cuaca. Tapi bagaimana iklim yang kita alami itu dalam dampak panjang itu akan berdampak pada semua sektor kehidupan kita. Dari mana aja, dari mulai agrikultur, transportasi dan sebagainya. Dan tanpa sadar kita kan setiap hari mengeluarkan emisi. Nah, itu kan menyebabkan pemanasan global. Dampaknya banyak banget. Nah, kita masih memotongnya atau mitigasi gitu ya. Nah, kenapa kemarin yang COP tadi itu, Conference of Parties itu penting banget, soalnya di Conference of Parties itu semua pihak, semua negara pihak itu ngecek nih, kita udah cukup belum aksi-aksi kita untuk ngurangin emisi gas rumah kaca? Udah cukup belum pendanaannya? Jadi kalau negara maju itu kemarin memberikan dana kurang lebih 300 miliar dolar gitu ya untuk pendanaan perubahan iklim sampai tahun 2035 setiap tahunnya. Tapi negara berkembang itu meminta 1,3 triliun paling tidak setiap tahunnya gitu kurang lebih. Jadi negosiasi masih keras dan kemarin dinilai kurang gitu oke lah hasilnya. Berarti kalau kita lihat itu di segi dari internasional pun itu secara keperubahan iklim itu sangat concern gitu ya Mas ya. Dan
seberapa besar sih perhatian negara-negara, kita sebut ya misalkan negara maju gitu. Apakah ada perbedaan antara negara maju dan negara berkembang terhadap fokusnya ke bidang perubahan iklim tadi? Ya, mungkin gini. Kalau kita ngomong negara maju dan berkembang Sorry itu mas, sebentar, maaf nih kayaknya agak... Oh, kurang jauh ya, kurang dekat. Maaf, Siap, baik. aman. Kita lanjut mas. Oke. Sebenarnya gini, ada dua pandangan antara negara maju dan negara berkembang. Negara maju tuh merasa kita masih sama-sama nih untuk ngurangin emisi kita. Tapi kalau negara berkembang kayak, lu tuh udah nikmatin bahan bakar fosil tuh lama banget gitu kan. Udah ratusan tahun evolusi industri dan lain sebagainya gitu kan. Lu udah nikmatin, udah jadi negara maju gitu kan. Saatnya kita nih, kita mau bangkit, kita mau bangun, tapi kok kita mesti energi yang bersih, dan energi bersih itu tidak murah gitu kan. Benar. Jadi kayak gimana nih kompensasinya apa gitu kan. Tapi kalau kita fokus aja pada perbedaan ini nggak akan kemana-mana kita. Kita masih jalan sama-sama. Saya sendiri yakin bahwa untuk mengubah kondisi ini nggak bisa kita menggantungkan sama negara maju atau negara berkembang, atau status kita kayak sebagai negara berkembang kayak ya udahlah gue nunggu bantuan aja dari lu pada gitu kan. Terus kita ngapin bantuan negara maju aja gitu. Nggak bisa seperti itu. Kita masih sama-sama ngubah dari diri kita sendiri. Kayak dari setiap individu itu punya aksi-aksi yang lu lakukan untuk sadar bahwa lu punya dampak loh sama bumi ini. Lu ke kampus aja nih, jalan dibandingin antara jalan kaki sama menggunakan kendaraan umum sama menggunakan kendaraan pribadi, itu kan emisinya beda. Betul. Dan itu kan menyebabkan gas rumah kaca yang berbeda. Lu aja kadang nggak sadar dampak lu kayak dari gitu. Hal yang simple, dari hal yang simple sangat itu berdampak gitu ya mas. Sangat dampak. Atau contohnya deh, lu bawa tumbler aja versus lu menggunakan air minum dalam kemasan yang plastik, apalagi yang gelas-gelas itu. Kan bikin satu gelas itu aja ada emisinya. Betul. Gitu kan, belum lagi transportasinya ke sini gitu kan. Jadi dari hal-hal kecil kita sebetulnya bisa berubah. Makanya mungkin melalui NGO yang gue bantu, gue berusaha menyadarkan itu kepada teman-teman semuanya. Gitu. Jadi kalau di pekerjaan gue terlibat sama hal-hal yang berbau kebijakan, berbau kerjasama bilateral, tapi di NGO gue membantu dengan penyadartahuan di level masyarakat di tingkat akar rumput gitu. Oke, karena kadang kita pun sebagai masyarakat nggak sadar. Betul. Simple ya, seperti yang tadi Mas Ari juga sampaikan, dari mulai penggunaan plastik, dari mulai kendaraan pribadi gitu. Tapi kalau kita tarik lagi ke skala yang lebih besar Mas, dari si UNFCCC tadi. Untuk perannya sendiri, dia sebagai salah satu platform kali ya Mas ya. Platform global yang emang ngedorong kerja sama dari mitigasi perubahan iklim. Itu perannya dia sebesar apa dan sejauh apa Mas? Baik, ini kan adalah platform internasional ya. Jadi di mana ini adalah sebuah kesepakatan kerangka kerjasama di mana semua negara itu yang menandatangani perjanjian ini itu mengikatkan diri. Kita tunduk sama aturan-aturan PBB gitu kurang lebih. Jadi ada namanya Paris Agreement. Kesepakatan yang terakhir tuh kita mengurangi emisi dan mencegah supaya bumi ini nggak naik suhunya lebih dari 1,5 derajat. Karena kalau lebih dari 1,5 derajat dampaknya itu berapa kali lebih besar gitu kan dibandingkan di bawah 1,5 derajat. Walaupun menuju ke 1,5 derajat itu nggak bisa dihalangin gitu. Bahkan dengan upaya yang kita udah ada aja, ini udah diperkirakan antara 3-4 derajat kenaikannya. Kalau kita nggak berkurang emisinya. At least diminimalisir gitu ya Mas berarti? At least diminimalisir. Oke, kita rusak, kita tahu kita ada kerusakan, tapi paling nggak diminimalisir. Nah, selain itu, selain mengurangi mitigasi, kita juga ada adaptasi. Karena kita nggak bisa bohong bahwa kita udah terdampak. Kalau lu jalan misalkan ke Pekalongan lah, contoh, itu ada beberapa desa yang udah betul-betul hilang dari peta. Karena mereka udah tenggelam di bawah air. Jadi kalau orang ngomong, perubahan iklim, kenaikan muka air laut, itu nggak ada di Indonesia, itu kan cuma di kutub dan lain sebagainya. Lo gak usah jauh-jauh deh, Jakarta aja, Jakarta Utara itu temboknya, tembok lautnya itu ada yang rumah warga itu di bawahnya. Karena kemarin juga sempat ramai tuh Mas di sosial media yang orang ngelihat kayak dari laut pun sama darat tuh jauh gitu, udah lebih tinggi laut. Itu udah kejadian, gitu loh, udah kejadian, nggak bisa kita halangin lagi. Itu butuh adaptasi. Belum lagi kalau orang-orang yang terdampak itu ada loss and damage namanya gitu ya. Jadi untuk meningkatkan kapasitas sebuah negara untuk beradaptasi, untuk ngebayar kerusakan yang udah terjadi kan butuh dana. Betul. Gitu kan. Makanya pendanaan untuk beberapa aspek perubahan iklimnya juga diatur di kerangka kerja PBB itu. Makanya seperti penting. Yang Mas Ari bilang juga tadi, ya harus diedukasi masyarakatnya. Betul. Karena mau nggak mau ya kita pasti bakal terdampak, kita pasti akan ada kerusakan yang kita hadapin juga gitu kan. Iya. Tapi Mas, kita balik lagi ke pengalaman kuliah di ISIP Jakarta. Yes. Sekarang Mas hari ini udah
karir di bidang internasional, di bidang hubungan internasional, dan kuliahnya pun jurusan HI ya Mas ya? Saya jurusan S1 saya HI, S2 saya juga HI. Dan gimana pengalaman S1 di ISIP Jakarta yang punya kontribusi terhadap karirnya Mas Ari sendiri? Banyak sih, maksudnya kalau kita belajar tentang isu HI di ISIP itu dinamis banget sebetulnya. Dosen-dosen juga banyak yang menginspirasi saya untuk melihat outside the box. Kenapa? Soalnya kalau mungkin buat anak-anak HI itu isu-isunya masih tradisional banget. Gitu loh. Tradisional tuh Mas? Tradisional mikirnya HI hubungan dua negara atau lebih gitu ya. Oh I see. Hubungannya diplomat aja. Tujuanmu mau ngapain? Gue pengen jadi diplomat gitu kan. Tapi nggak pernah melihat bahwa anak-anak HI itu sebenarnya kerjanya fleksibel. Oke. Di luar dunia diplomatik juga banyak banget pekerjaan dari NGO. Lu kalau ngomong deh, gue ngerefleksi sama pengalaman gue pribadi deh, gitu ya. Mungkin kalau gue di dunia diplomatik beberapa tahun belakangan ini, gitu. Okay. Tapi kalau di awal-awal karir dulu tuh sama sekali nggak ada berhubungan dengan dunia diplomatik. Oh gitu Mas? Nggak ada, gitu. Dari mulai gue pernah jadi HRD di salah satu NGO. Walaupun bagi anak HI mungkin NGO salah satu bidang karir ya. Iya. Cuma gue HR, full HR. Gue bahkan punya sertifikat CPHR namanya. Certified Personal on Human Resources, gitu. BNSP punya gitu kan. Kayak ini nggak ada hubungan sama HI. Tapi dari dosen-dosen HI di sini gue belajar bahwa HI itu fleksibel banget, gitu. Lo bisa diterapkan di mana aja, lo bisa belajar isu apa aja, dan lo bisa menjadi apa aja, gitu. Itu yang membawa gue untuk akhirnya belajar, walaupun banyak di awal-awal pekerjaan gue nggak berhubungan sama HI sama sekali, tapi itu jadi pengalaman kolektif. Pengalaman kolektif, dan itu gue pakai, gue jual untuk gue dapat beasiswa S2 melalui LPDP. Walaupun gitu. balik lagi ke isu HI lagi S2-nya. Karena di menjelang ujung pengalaman gue sebelum LPDP itu gue banyak ngurusin negosiasi di UNFCCC tadi, barulah itu ujung-ujungnya ke isu HI lagi. Pulang, gue ke NGO lagi, baru 2 tahun belakang ini gue di Kementerian Luar Negeri Inggris sebagai advisor ngomongin isu HI dan perubahan iklim juga kurang lebihnya. Karena berarti kalau dilihat tarik balik tuh nggak cuma dari pembelajaran yang sesuai aja ya Mas, tapi kita bisa banyak belajar dari luar si bidang kita tadi gitu. Betul, jadi itu yang kadang teman-teman HI itu nggak sadar bahwa ilmu HI itu luas banget cakupannya, gitu ya. Lo nggak ngomongin cuma negara doang, lo nggak ngomongin organisasi internasional doang, bahkan sampai lingkungan gitu loh. Kayak gini deh, banyak juga teman-teman HI yang masuk ke NGO yang gue bantu itu, Climate Reality, magang ya, teman-teman HI dari ISIP, mereka juga agak bingung, Mas hubungannya sama HI apa sih? Gitu kan, begitu kita pelajari, begitu kita kasih paham, oh begitu hubungannya, gitu kan. Jadi mata mereka lebih terbuka gitu. Jadi salah satu yang paling gue suka dari ISIP adalah bagaimana dosen-dosen itu bisa mendorong kita untuk bisa melihat lebih luas lagi compare ke tempat lain ya gitu ya. Jadi itu mungkin salah satu hal yang bisa gue apresiasi banget dari ISIP Jakarta. Dan kalau tadi Mas Ari juga udah sempat mention sedikit tentang LPDP dan S2. Yes. Gimana Mas pengalamannya dan di mana kuliahnya saat itu Mas? Pengalamannya, jujur ketika gue masuk kan di LPDP itu ketika mau berangkat itu ya, baik dalam maupun luar negeri ada namanya PK atau persiapan keberangkatan. Jujur ketika gue kenal sama teman-teman yang lain, lo dari mana? Oh UI, lo dari mana? Unpad, lo dari mana? Ini ISIP, tanya kan, lo dari mana Mas? ISIP, apa tuh ISIP gitu kan? Iya, profiling kita memang kurang mungkin ya bagi banyak orang gitu kan. Kampusnya Iwan Fals tahu? Oh iya, tahu gitu kan. Ini apa Aninoya, ya tahu ya itu kampus gua gitu kan. Jadi gampangnya gitu kita jualan alumni gitu kan. Betul. Tapi itu bukan berarti kita boleh minder gitu loh. Setuju. Jadi nggak boleh ada yang kayak underestimating kita gitu. Bahkan membawa gua akhirnya ke UNSW, University of New South Wales di Sydney, Australia. Ini kampus kalau boleh dibilang 20 besar dunia berdasarkan ranking QS Rank gitu ya. Jadi di sana gue banyak belajar tentang networking dan lain sebagainya, dan itu yang hanya membawa propel karir gue lebih tinggi lagi di tempat yang sekarang. Mungkin banyak nih Mas yang penasaran, yang kalau misalkan dia habis kuliah S1 di Indonesia gitu, terus mau lanjutin studi di luar negeri. Gimana perbedaan budaya di sana Mas? Beda. Orang tuh mungkin banyak yang takut ya dalam tanda kutip gitu ya. Takut sih nggak usah ya. Tapi mungkin masih banyak Mas yang berpikiran, aduh ntar nggak ngerti lagi, ntar sendirian lagi. Itu gimana Mas? Ya itu sebetulnya kalau untuk anak HI mesti nggak boleh punya paradigma itu. Harusnya gitu. ya. Mestinya gini, ketika gue inget banget salah satu dosen gue Mbak Kiki gitu ya. Karena gue sebelum lulus tuh gue udah banyak banget aktif di organisasi. Dan gue sering dikirim ke luar negeri juga.
Dia bilang sama gue, nih coba, lu ngikutin ini, ngikutin itu, kemudian lu coba belajar ini, belajar itu, lu ngeliat ini, ngeliat itu gitu kan. Akhirnya itu yang gue lakukan gitu. Jadi gak gegaya budaya kita. Oke. Gitu. Nah, itu yang dia juga coba emphasize ke teman-teman sekelas gue waktu itu. Lu pada bikin paspor deh gitu kan. Emang kenapa mbak gitu kan? Bikin aja, siapa tuh kepake gitu kan. Karena ngelihat di dunia lain, di negara lain, di tempat lain tuh seperti apa sih gambarannya gitu kan. Jadi gak cuma belajar dari TV aja, dari internet aja, atau dari sebatas dunia maya aja, tapi lu ngelihat kesana langsung. Sebenarnya nggak perlu menakutkan. Yang paling membedakan mungkin untuk anak Gen Z ya, yang mungkin bikin kaget adalah budaya mereka untuk belajar mandiri. Belajar mandiri itu gimana mas? Jadi gini, misalkan satu kelas gitu ya, satu mata kuliah, let's say mata kuliah A gitu ya. Dosen tuh dari awal tuh ngasih bahan bacaan. Oke. 20 paper biasanya. 20 sampai 30 paper. Kita di kelas, dia nggak ngejelasin apa-apa. Langsung masuk pertanyaan studi kasus. Kalau teori ini kemarin gimana ya menurut lo? Jadi dia udah belajar sendiri, dia udah punya amunisinya duluan gitu ya. Yes. Berdasarkan list yang dikasih itu. Mungkin itu yang belum List banyak bacaan. orang lakuin gitu ya mas. Iya, orang kan biasanya cenderung satu arah Betul. pembelajaran. Oke. Nunggu duduk masuk kelas dengerin aja dosen. Gue udah bayar. Nyerap aja gitu ya. Gue udah bayar kuliah. Dosen yang ngasih ke gue kan gitu kan. Harapan mereka kan gitu kan. Iya. Dosen yang ngasih ke gue itu kan tugas dia gitu. Di sana enggak. Semua betul-betul mandiri. Dikasih bahan bacaan nih buku 5, ini paper 20, baca. Masuk kelas sudah presentasi cuma ini doang isinya. Question 1, question 2, studi kasus itu. Dan akhirnya di ruang kelas jadinya diskusi gitu. Yes, dan terutama karena itu kelas internasional kan ya. Jadi perspektifnya beda-beda, dari Amerika Selatan gimana, dari Amerika Utara gimana, Eropa gimana, Australia gimana, Indonesia gimana. Oke. Itu saling memperkaya akhirnya. Jadi kelasnya dinamis. Gitu. Cuma memang belakangan ini kan di Australia dan Inggris tuh banyak dari Tiongkok gitu. Jadi memang agak lebih terbatas, belakang makin kesini tuh makin sedikit menyempit tuh. Perspektifnya lebih kepada perspektif Tiongkok gitu. Karena kan maksudnya banjir kemana-mana gitu sih. Tapi itu yang paling membedakan banget menurut gue adalah kemandirian belajarnya dan tuntutan untuk kita banyak riset dan baca. Oke. Kalau tadi saya sempat bertanya tentang pembelajarannya gitu ya yang berkaitan dengan karir Mas Ari sekarang. Ya. Tapi kalau misalkan dari kebiasaannya di sana, dari pola belajarnya, bukan dari ilmunya. Mungkin kalau ilmunya pasti kepake lah ya Mas. Iya, Tapi kalau dari kebiasaan pola belajarnya seperti yang Mas Ari bilang, dampaknya apa Mas? Dampaknya kita dipaksa untuk mandiri. Mau nggak mau ya? Mau nggak mau. Dalam berbagai aspek ya, tidak hanya belajar gitu ya. Kalau kita ngomongin misalkan kita ngomongin tentang sesimpel baca aja gitu ya. Kita dipaksa untuk belajar sendiri, baca dan eksplor lebih luas lagi gitu. Nggak hanya terpaku sama list bacaan yang dikasih. Belum lagi diskusinya, dipancing untuk diskusi, dipancing untuk banyak nulis gitu kan. Itu jadi kepaksa. Akhirnya bahkan sebelum zamannya ChatGPT, gue udah kayak oke, nulis dasar kayak gini. Gitu. Alurnya kayak gini, ini kayak gini gitu kan. Karena zaman sekarang mungkin lebih enak ya. Karena ada ChatGPT paling nggak udah punya gambaran lu kalau mau bikin kerangka gitu kan. Oh gampang nih gini gitu kan. Itu sudah tahu punya bayangan Punya gitu bayangan. ya? Kalau zaman gue kayak mikir dulu sampai lembur-lembur. Ini gimana ya gitu. Kadang ada writer's block, apalagi bukan bahasa Inggris kan bukan bahasa ibu kita. Betul. Lebih susah double. Iya. Gitu kan. Buat kita ini masuk akal, buat dia mungkin nggak masuk akal. Kata-katanya. Dan bahkan gue pernah challenge salah satu dosen gue bilang gini. Dia ngasih nilai gue B. Gue bilang kalau dapat nilai B sama LPDP gue dapat warning nih. Karena cuma dapat IPK 3,5. Gue masih skor di atas 3,5 gue bilang waktu itu. Terus gue adu pendapat. Kenapa? Ini kan nggak secara grammatically salah, cuma style doang gue bilang gitu. Isinya nggak ada yang salah. Bahasa Inggris bukan bahasa ibu gue. Oke deh, saya naikin nilai kamu jadi A-. Dosen saya bisa di challenge juga, sangat fair gitu. Jadi itu yang menurut gue cukup merubah pola gue dalam belajar, dalam bekerja juga sih gitu. Oke Mas, dan kalau sekali lagi kita balik lagi ke yang masalah yang awal deh Mas. Yes. Soal climate change gitu yang terjadi sekarang. Karena kalau aku juga lumayan sering baca-baca gitu ya dari berbagai media yang ngebahas kalau sekarang tuh lagi lumayan ada banyak perubahan gitu Mas dari segi iklim. Bukan begitu Mas? Segi iklim mungkin belakangan baru belakangan ya sebetulnya. Kita udah bisa ngeliatnya udah lama. Cuma mungkin belakangan baru sadar dan mulai disorot media. Mungkin itu ya. Yes. Yang akhirnya dapat awareness sendiri nih soal climate change itu seperti apa. Sesimpel misalkan mungkin zaman gua waktu kecil gitu ya, gua pergi ke Bandung. Bandung itu masih ada embun.
kabut. Itu beneran udah nggak ada. Sekarang udah nggak ada. Udah jauh banget dari Udah jauh segi berbeda. udaranya, segi anginnya. Mungkin orang baru sadar sekarang. Iya mungkin ya. Ya, tapi itu udah terjadian gitu loh. Jadi memang kita juga sebagai masyarakat tuh harus berubah juga. Gitu loh. Kita misalkan sekarang kita menghadapi monsoon, kita menghadapi El Nino, di mana lebih banyak hujan dibandingkan panasnya. Betul. Jadi musim hujannya berkepanjangan. Berarti kita adaptasi mesti ngapain, gitu kan? Kita misalkan berangkat kantor atau kuliah lebih awal supaya nggak kena hujan, apa nggak kejebak di jalan dan lain sebagainya. Jadi upaya-upaya adaptasi itu tidak murah, kalau boleh gue bilang. Oke. Ya contoh deh, misalkan lo biasa ke kampus gitu tanpa payung ojek, ya kan? Sekarang karena lo nggak punya payung atau lo nggak bawa payung, lo mesti nyewa ojek payung. Oke. Atau misalkan nyewa Grab car atau Go car untuk pergi kampus instead of ojek, ya kan? Berarti kan biayanya ekstra. Betul. Hal kayak gitu yang kadang nggak disadari, udah gitu doang. Tapi tanpa kita sadari bahwa upaya adaptasi perubahan iklim itu tidak murah juga, akan menambah cost dan beban kita. Kalau kita nggak bertindak, apapun mendorong kesadaran sama-sama kolektif untuk bertindak, itu akan sangat sulit untuk mengubah kondisi perubahan iklim yang ada saat ini. Oke, mungkin boleh nih Mas disampaikan ke sahabat ISIP yang lagi nonton sekarang tentang apa langkah kecil yang bisa kita lakuin untuk mencegah perubahan iklim. Kalau tadi Mas Ari sempat mention soal dari penggunaan botol, terus dari mulai penggunaan transportasi, mungkin langkah-langkah lain yang bisa disampaikan ke sahabat ISIP, Mas? Yang paling utama dulu, tahu dosa lu seberapa. Lu nggak akan bisa ngukur aksi lu kalau lu nggak tahu dosa lu seberapa. Setuju sih. Banyak banget website, aplikasi yang bisa kita pakai ya teman-teman ya, untuk ngukur dampak emisi kita setiap hari itu berapa sih satu orang. Gitu. Per orang, per pribadi sendiri gitu ya. Okay. Jadi misalkan nih ada website aplikasi emisi misalkan yang dari WRI Indonesia, tempatku dulu pernah kerja, bukan promosi ya. Dari World Resources Institute, dia mengukur seberapa banyak emisi setiap hari. Jadi lu ngisi di situ misalkan gitu ya, ngisi di aplikasinya. Oke, gua setiap hari gua menggunakan apa transportasi? Listrik berapa lama jam di rumahnya? Aplikasi yang di rumah apa aja, alat-alat listriknya gitu yang dipakai. Dan lain-lain sebagainya didetailkan, keluar nanti angkanya. Misalkan berapa kilogram sehari, berapa ton setahun, gitu kan. Lo bisa mengurangi aksi atau dosa lo ke bumi ini gimana caranya? Gampang. Pertama, kita sadar bahwa penggunaan apapun yang kita pakai itu berdampak sama bumi. Dari mulai listrik, karena listrik Indonesia masih dari bahan bakar fosil ya, kebanyakan masih dari batu bara, minyak dan gas, itu menghasilkan emisi yang tinggi, gitu. Berarti mengurangi penggunaan listrik. Kedua, menggunakan transportasi umum. Karena emisinya kita share bareng-bareng nih dengan banyak orang. Betul. Gitu ya, bukan pribadi gitu kan ya. Ketiga adalah meminimalisir penggunaan barang sekali pakai. Kayak tadi misalkan yang lo bilang, air minum dalam kemasan. Kemudian plastik. Karena itu semua menggunakan bahan bakar fosil untuk memproduksinya gitu loh. Dan keempat adalah melakukan upaya untuk mengurangi emisi lo dan juga carbon offset kita bilangnya. Jadi ngebayar dosa lo. Jadi kalau dibilang kan semua emisi kita tuh namanya carbon footprint, jejak karbon. Untuk kebayarnya ada offsetnya. Offsetnya gimana? Bisa lo nanam pohon, bisa lo adopsi koral, bisa lo nanam lamun, lo bisa nanam mangrove, atau lo bisa ngajak teman-teman tuh untuk melakukan aksi mengurangi iklimnya. Oke, gitu. Makanya harus tahu dosanya dulu. Dosa lo ya. berapa? Kadang kita nggak sadar. Contoh deh kemarin gue ke Baku, Jakarta ke Azerbaijan via Turki. Dosanya adalah 600 kg karbon. 600 kg? 600 kg sekali jalan. Sekali jalan ya Mas? 1,2 ton pulang pergi. Gue mesti nanam kurang lebih 69 pohon untuk bisa ngebayar itu. Wow. Gue lagi dicicil sekarang. 40 pohon udah selesai, sisanya gue mau dalam bentuk mangrove sama dalam bentuk koral. Karena gue scuba diver juga. Jadi ketika gue nyelam nanti rencananya tahun depan gue akan nanam beberapa koral untuk ngadopsi itu. Wow, itu sangat inspirasi loh Mas buat banyak orang yang mungkin awalnya nggak tahu, mereka cuman jalan aja, mereka mau minum ya udah tinggal beli aja gitu, dan akhirnya mungkin yang lagi nonton sekarang jadi concern juga nih terhadap climate change itu seperti apa. Ini bukan soal kita punya atau nggak punya duit. Gitu. Kita setiap hari bisa membuat opsi yang baik. Kita jadi konsumen yang bijak gitu. Contoh deh gue, misalkan
kadang gue liat teman-teman gue, makan sarapan lu apa pagi lu? Sarapan pagi lu. Wah, gue pisang Cavendish dari Brazil. Gue makan ini dari apel Fuji dari Jepang. Kadang mereka nggak sadar emisi karbonnya berapa itu dari Jepang sampai ke sini. Sejauh itu juga dipikirkan ya Mas? Sejauh itu dipikirkan. Atau simple lain deh, misalnya ada yang punya tisu gitu ya. Kadang lu mikir, tisu doang, beli tisu doang. Merek A, B, C, gue gak peduli. Gue punya duitnya. Paling berapa sih ceban gak sampai gitu kan tisu. Tapi kadang mereka gak sadar, di balik tisu itu ada sertifikat-sertifikatnya. Sertifikat, ada tisu yang tidak bersertifikat, ada yang bersertifikat. Pentingnya sertifikat apa? Menunjukkan bahwa tisu tersebut misalkan diproduksi dari hutan bukan alam, hutan produksi. Kalau tisu yang tidak punya sertifikat, bisa jadi itu dari hutan alam, kayu alam. Itu jadi kayu hutan tropis. Boleh juga tuh ya buat jadi perhatian juga sekarang kalau mau beli apapun kita tuh harus bisa ngukur dalam tanda kutip gitu ya Mas. Iya, dan jangan sampai kita kena greenwashing. Greenwashing adalah upaya banyak perusahaan untuk terkesan hijau, pro bumi gitu ya, cinta alam, environment, gitu cinta alam. Emang sih ada banyak produk yang di depannya cinta alam, sayangi bumi, tapi di belakangnya ada nggak lo sertifikasinya yang beneran? Misalnya kalau untuk kayu dan kertas, karton itu ada namanya sertifikat SVLK untuk Indonesia. Sertifikat verifikasi legalitas kayu. Kadang belum lama tuh gue abis dari waktu di mana ya? Di YRC. Gue abis ngasih materi di YRC. Gue ngambil dari peserta salah satu tisu. Ini tisunya, dari depan tulisannya cinta alam Indonesia dan lain sebagainya. Pas di belakang kagak ada sertifikatnya. Dia cuma klaim sendiri aja berarti ya. Greenwashing itu jatuhnya. Di greenwashing ya Mas? Greenwashing, seolah-olah hijau padahal enggak gitu. Gue bilang ini contoh greenwashing yang tepat nih. Gue bilang kagak ada sertifikatnya sama sekali. Langsung ada di tangan. Ada di tangan. Jadi itulah kita jadi konsumen yang cerdas gitu. Gak cuma lu punya duit lu beli barang, tapi bagaimana lu membuat opsi-opsi yang baik setiap hari. Mas, last question mungkin. Yes. Apa yang ingin disampaikan kepada anak-anak HI sekarang nih yang lagi baru mulai, yang semester 1 atau yang baru aja mau lulus? Pertama, ketika lu kuliah, perkayalah pengalaman lu. Baik magang maupun organisasi. Karena gue bisa bilang gue sampai ke tempat gue saat ini, itu gue gak bisa apabila gue gak pernah magang, gue gak pernah organisasi zaman dulu. Kenalan banyak, info banyak, dan lain sebagainya. Kedua, jangan kaku dengan pengetahuan. Pengetahuan itu bisa didapat di mana aja. Jadi kalau lu hanya mengandalkan, apalagi lu mahasiswa kupu-kupu ya, kuliah pulang gitu kan, tanpa mengenal organisasi, tanpa cari pengalaman, cari ilmu, itu sulit di dunia kerja sekarang. Ketiga, kuasailah kompetensi-kompetensi yang lu butuhkan nantinya. Jadi dari sekarang, kalau masih baru mulai kuliah, lu udah mikir, ke depan gue pengen apa sih, pengen jadi apa, dan lu cari tuh, misalkan lowongan A gitu ya, skillnya yang dibutuhin apa, dan itu yang lu lengkapi selama lu kuliah. Mulai dicicil ya. Dicicil. Betul. Jadi paling enggak lu selangkah 2 langkah di depan dibandingkan teman-teman lu. Dan teman-teman dosen di sini luar biasa banget dan bisa memandu teman-teman ke arah itu. Jadi jangan sungkan untuk diskusi dengan teman-teman dosen di sini. Gitu sih. Terima kasih Mas Ari sudah mampir ke Isi Podcast. Sama-sama, sukses terima selalu, kasih Mas. banget udah diundang. Senang sekali bisa kembali lagi ke kampus gitu. Siap, terima kasih Mas Ari. Siap. Dan itu dia sahabat ISIP episode kali ini. Jangan lupa juga untuk nonton episode sebelumnya di YouTube ISIP Jakarta. Dan juga jangan lupa untuk follow dan komen di Instagramnya kita, di TikToknya kita di ISIP Jakarta. Jangan lupa juga untuk subscribe. Saya Farhan Tami pamit undur diri. Sampai jumpa.